Misi Bu, selamat siang. Ya, selamat siang Flora. Silahkan masuk, Nak. Silahkan duduk ya. Gimana kabarnya hari ini? Puji baik Bu, gimana dengan Ibu? Baik, alhamdulillah Ibu juga baik. Tadi belajar apa sebelum kemari? Belajar bahasa Indonesia Bu dengan Bu Habib. Oh, belajar bahasa Indonesia ya. Gimana dengan pelajaran bahasa Indonesia? Kira-kira suka? Suka Bu, karena gurunya ramah dan baik Bu. Gurunya ramah dan baik ya, sehingga nyaman dalam belajar bahasa Indonesia ya. Oke, hari ini kan kita baru pertama nih melakukan konseling di ruangan ini. Gimana suasana ruangan ini, Nak? Nyaman dan sejuk Bu, semoga rumah ini bisa tempat curhat saya dengan Ibu ya Bu. Iya, bisa sekali. Ruangan ini bisa dijadikan tempat curhat ataupun konsultasi dengan Ibu. Nah, tadi kan Ibu pengen tahu nih hari ini suasana hati Flora gimana? Sebelum kesini saya ragu-ragu Bu, cuma saya memutuskan untuk pergi ke sini. Iya, sebelum kesini berarti ragu-ragu ya, was-was untuk masuk ke ruangan ini ya. Namun memutuskan untuk datang kemari ya, memberanikan diri ya. Ibu berterima kasih karena Flora sudah bersedia untuk masuk ke ke ruangan Ibu ini. Semoga nanti bermanfaat ataupun ada pemecahan masalah yang bagus untuk kita perbincangkan nanti. Baik anak-anakku, Ibu lihat Flora ini adalah anak yang aktif, baik itu di ruangan ataupun di sekolah kita. Kira-kira kegiatan apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini? Dulu sih jadi pemandu senang Bu, cuma saya tidak ingin jadi pemandu. Oh iya, tidak ingin lagi jadi pemandu ya. Kenapa kira-kira? Apa masalahnya? Saya merasa tidak nyaman saja dengan Ibu dan saya tidak mau lagi. Oh, tidak merasa nyaman dan tidak mau lagi ya. Baik, memang di kehidupan ini kadang tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti ada hambatan ataupun rintangan yang harus kita lewati. Namun semua itu kan harus kita jalani ya. Baik, untuk lebih rileks lagi pada kegiatan ini Ibu akan memberikan relaksasi sedikit ya. Nah, dengan apa petunjuknya? Nanti Flora, Ibu harap memejamkan mata, habis itu kosongkan semua pikiran, serahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Dia adalah pemegang hidup kita. Nah, hembuskan napasnya pelan-pelan melalui mulut ya. Baik, Ibu mulai ya. Pejamkan mata, kosongkan pikirannya, serahkan semua kepada Tuhan. Apa pemikiran yang ada di hati, dan serahkan semua diri ini kepada Tuhan karena Dialah pemegang hidup kita. Keluarkan pelan-pelan. Gitu. Sudah rileks? Enggak, kita ulangi lagi? Boleh juga. Oke, sekali lagi ya. Pejamkan mata, kosongkan pikiran Anda, tarik nafas dalam-dalam ya. Serahkan semua pemikiran, perasaan Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Dialah yang memberi hidup bagi kita. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Dari legs. Oke ya. Baik ya, Anandaku. Pernah nggak sih ikut ataupun melakukan kegiatan konseling individu? Belum pernah Bu, tentang individu saja saya tidak tahu. Oh, belum pernah ya? Konseling individu juga belum ngerti ya? Belum Bu. Oke, baik. Ibu sedikit menjelaskan ya tentang konseling individu itu apa. Jadi, konseling individu itu adalah pemberian bantuan kepada konseling yang mengalami masalah agar konseling itu
tidak terhambat tugas-tugas perkembangannya dan memerlukan pemecahan masalah segera. Nah, dalam layanan konseling individu ini ada beberapa asas. Nah, asas yang utama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini nanti Ananda, Ibu harap bisa mengeluarkan segala unek-unek pemikiran Ananda, perasaan Ananda tanpa takut unek-unek tersebut dibeberkan kemana-mana, dan yang tahu hanya Ibu, Flora, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua, asas kesukarelaan. Ibu tanya ini Flora, kira-kira Flora sukarela nggak datang kemari atau terpaksa? Sukarela, Bu. Sukarela ya, Nak? Baik. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu perlukan untuk kegiatan ini. Nah, Ibu harap Flora hendaknya nanti sukarela untuk memberikan informasi ataupun jawaban apa adanya sesuai dengan kenyataannya ya. Nah, dan ada pun nanti pemecahan solusinya, Ibu harap Flora juga sukarela untuk berpikir, jangan menerima apa yang dari Ibu saja ya. Nah, yang ketiga nanti adalah asas keterbukaan. Sesuai yang Ibu bilang tadi, Flora bersedia terbuka mengeluarkan unek-unek perasaan ataupun pemikiran yang ada di hatinya, sehingga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar ya. Nah, ini Ibu ada tujuan dalam kegiatan konseling ini. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, Ibu harap Ananda bisa menjalani aktivitas Ananda di sekolah kita ini dengan lancar kembali. Dan yang kedua, Ibu harap juga Ananda bisa menerima dengan ikhlas situasi, kondisi yang terjadi ataupun yang dialami Ananda pada saat ini. Dan yang ketiga adalah Ibu harap Ananda bisa berpikir atau berpemikiran positif lagi. Misalnya ada pemikiran yang tidak baik, akan jadi lebih baik lagi. Bisa kira-kira dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, sudah siap kira-kira menjalani konseling individu ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Namun sebelumnya untuk mengambil keberkahan kita pada kegiatan ini, Ibu harap kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin doanya ya, Nak. Baik, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Flora, dari wajah Flora, Ibu lihat raut wajahnya itu masih terlihat murung. Kira-kira apa yang menjadi murung, Nak? Iya, memang kadang memang kita ada perasaan yang memanjang di hati. Namun Ibu lihat Flora ini adalah anak yang aktif, anak yang pintar di kelas, yang giat di dalam suatu kegiatan-kegiatan. Tapi Ibu lihat di kehidupan sehari-hari sekarang ini, Flora sering murung, dan juga guru bahasa Indonesia mengatakan hal yang sama. Kenapa? Kira-kira kondisi apa kira-kira yang buat Ananda begitu? Saya dulu sering sakit-sakitan dan ini yang menjadi meninggal. Dan di rumah ibu selalu murung dan menangis bersedih di kamarku. Saya pernah melihat ibu bersedih. Begitu juga kepada kakak dan adik-adikku. Padahal adik masih kelas 2 SD. Dulu ayah terkenal sebagai tokoh agama yang sangat
apa di lingkungan sekitar Bu. Dulu banyak teman-temannya bolak-balik datang ke rumah, bermain. Dan ketika ayah sakit pun, mereka juga sangat khawatir dengan ayah. Dan sering menjenguk, rumah. Tapi semenjak ayah sudah meninggal, mereka sudah seperti tidak peduli lagi Bu. Jumpa di jalan aja, mereka kadang tidak kenal sama sekali. Itu ya. Ibu turut prihatin ya nak atas perasaan dan kondisi yang sedang Anda alami saat ini. Ibu merasakan juga apa yang dia alami Flora saat ini. Kira-kira anakku ada lagi selain itu? Ada Bu. Bagaimana? Di lingkungan sekolah juga saya seperti itu Bu, merasa seperti jauh oleh teman-teman. Saya rasa mereka menganggap saya cuma karena ayah yang menjadi tokoh agama. Mereka bermain dengan saya cuma karena ayah. Tapi ketika ayah sudah pergi, mereka tidak lagi Bu. Jadi saya sering merasa sedih dan selalu menjauh dari mereka. Jadi gara-gara pemikiran Ananda yang merasa teman-teman Ananda itu tidak memperdulikan, jadi Ananda selalu merasa sedih, makanya murung ya. Baik Anandaku, Ibu pengen tahu nih, apakah memang betul teman-teman Ananda memperlakukan Ananda seperti itu di dalam kelas? Sebenarnya tidak Bu, cuma saya merasa saja Bu. Karena saya pikir ayah itu jadi penyemangat saya. Cuma semenjak ayah tidak ada, saya merasa mereka berteman dengan saya cuma karena ayah. Saya jadi menjauh dari mereka. Saya di sekolah saja saya menyendiri. Saya nggak ingin lagi bertemu dengan mereka. Jadi karena perasaan Ananda saja ya. Baik Anandaku, sepertinya keyakinan yang Ananda rasakan itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan keadaan aslinya ya. Bahwa teman-teman Ananda itu sebenarnya tidak, misalnya ibu ini pengen tahu apakah contohnya misalnya kawan-kawan Ananda, jika Ananda ngomong tidak dipedulikan atau gimana, diabaikan saja, atau ada contoh yang lain sehingga perasaan Ananda itu melekat di dalam hati bahwa teman-teman itu tidak menghargai Ananda. Sebenarnya tidak Bu, cuma saya pernah berbicara dengan mereka, tapi mereka juga sedang berbicara. Jadi mungkin mereka tidak mendengarkan saya, jadi saya merasa Bu. Oh gitu, pernah berbicara dengan mereka, cuman mereka lagi berbicara juga, sehingga mereka tidak menjawab apa yang dikatakan Flora ya. Entah mungkin tidak dengar atau gimana, kita memang belum tahu pastinya ya. Tapi Flora langsung beranggapan bahwa hal ini langsung menarik diri ya nak. Oh iya, bisa jadi mungkin karena kawannya tadi itu lagi berbicara dengan teman-teman yang lain ya. Baik. Kalau seandainya perasaan ini terus dilanjutkan dalam hati ataupun pemikiran Anda terus begitu, dampak negatif apa nanti yang kita dapat dari apa ini, dari perasaan ini? Sepertinya nilai yang aman itu menjadi jelek, tidak seperti dulu lagi, dan saya akan selalu bermalas-malasan dan akan menjauh dari lingkungan sekitar. Karena semangat yang kurang tadi ya, karena sudah beranggapan bahwa tidak dihargai lagi dan kurang semangat dan kurang kompak dengan kawan, terakhir nilainya akan menurun ya. Jadi hal ini Ibu berharap kepada Flora, coba pikirkan lagi apa sebenarnya. Kalau memang tidak ada nak kelakuan ataupun perlakuan teman-teman Ananda sekalian yang begitu, mengapa Flora harus mengisolasi diri atau menyendiri? Saya merasa sendiri, tidak bersemangat saja.
Merasa sedihnya nak, tidak bersemangat saja ya. Baik. Ibu paham sekali kondisi Ananda saat ini. Ibu juga sangat merasakan. Tapi yang ibu tahu dari asesmen yang ibu lihat, Flora adalah anak pekerja keras, anak yang aktif, dan anak yang sering dapat juara. Nah, tentu ini adalah kondisi seperti ini dan menurut ibu Ananda adalah untuk menjalin proses ke pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, pada kali ini ibu akan menggunakan teknik NEBT kepada Ananda dengan tujuan dalam teknik ini nanti Ananda bisa merubah mindset ataupun pemikiran Ananda yang kurang baik tadi menjadi baik ataupun kurang logis tadi menjadi logis. Nah, ibu kan tadi dari asesmen ibu lihat juga bahwa Flora ini adalah golongan darahnya ayah. Jadi temperamennya pekerja keras. Nah, pekerja keras dan hubungannya biasanya toleris. Pada sebenarnya ibu sangat bangga sama Flora meskipun keadaan duka seperti ini, keadaan sedih seperti ini, Ananda masih bisa menjalani kegiatan di sekolah meskipun tidak seceria dulu. Oleh karena itu, ibu berharap sekali Flora bisa menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang tadi, yang Flora rasakan tadi, yang kurang dihargai oleh teman-teman itu menjadi keyakinan yang sebaik mungkin. Coba Flora dulu, ibu harap bisa tidak untuk mengganti bahasa pemikiran yang tidak dihargai tadi menjadi bahasa yang lebih nyaman dengan. Coba apa kira-kira? Saya akan lebih dekat lagi kepada teman-teman dan pemikiran-pemikiran negatif yang tidak baik itu akan saya buang jauh-jauh, dan saya akan berpikir lebih positif lagi seperti apa yang dibicarakan tadi. Iya ya, mungkin Flora juga lebih cocok berpikiran saya yang dulu adalah saya yang sekarang, ataupun teman saya yang dulu masih sama ya seperti teman yang sekarang ya. Anda pernah berpikir nggak begitu kira-kira di dalam rumah, misalnya udah pulang sekolah, Ananda merasa tidak nyaman kan tadi di sekolah kan, pernah nggak berpikir di rumah bahwa sebenarnya teman saya itu masih seperti teman yang dulu gitu, pernah nggak? Pernah Bu, cuma saya berpikir itu datang lagi pemikiran yang negatif tadi Bu. Jadi positif negatif terus Bu. Jadi pernah berpikir begitu, namun setelah berpikir datang terus lagi pemikiran yang tidak positif tadi ya. Baik. Coba kira-kira pernah ada nggak solusi untuk menghilangkan rasa itu, solusi dari Ananda sendiri? Sepertinya ada Bu. Kira-kira apa solusi di dalam hati ataupun dalam pemikiran Anda ketika terjadi hal seperti itu selama ini sebelum konseling dengan ibu? Solusinya saya buang pemikiran negatif itu jauh-jauh Bu, dan saya berusaha menjadi berpikiran positif lagi dan mendekatkan kepada teman, mengajak mereka berbicara. Jadi pernah begitu juga ya, tapi kemudian datang lagi perasaan itu dan terjadi murung lagi. Sebenarnya ibu tanya sekali lagi, Ananda ini sebenarnya adalah orang yang sangat masih beruntung. Kenapa ibu katakan begitu? Karena Ananda masih punya ibu, masih punya kakak, dan masih punya adik. Jika Ananda ingin berpikiran yang baik ataupun yang semangat lagi seperti Flora yang dulu, mungkin ibu Ananda ataupun kakak ataupun adik di rumah akan
merasa senang dan bangga melihat Flora yang semangat belajar lagi, yang tidak murung-murung ataupun menyendiri lagi. Betul nggak? Betul, Bu. Nah, ya kan? Karena ibu adalah akan bangga sekali dan akan senang melihat anaknya juga senang. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang tadi yang dialami Flora tadi adalah pemikiran yang sebenarnya kurang cocok dengan keadaan pada saat ini, karena teman pun sebenarnya adalah teman yang tidak berubah, ya kan? Baik Ananda, ibu rasa sudah move on belum dari itu? Sudah lumayan lama. Sudah move on ya. Baik. Kesimpulan dari kegiatan ini, apa solusi yang Anda ingin terapkan dalam kehidupan Anda jika Anda keluar nanti dari ruangan? Saya akan bersikap seperti yang dulu dan menimbulkan kecurian-kecurian di hidup saya lagi agar ibu saya tidak murung juga seperti saya. Dan saya akan berteman dengan teman seperti biasanya dan belajar dengan seperti biasanya agar nilai saya bagus dan ibu tetap bangga dan ayah pun di atas tetap bangga juga kepada saya. Iya ya, jadi sudah banyak kesimpulan-kesimpulan yang akan dikerjakan ataupun dilakukan Flora nantinya. Coba Anandaku nanti udah pulang ke sini bisa nggak mencium bunda dan melakukan hal-hal positif ataupun belajar sebisanya, bisa kira-kira gitu? Bisa, saya akan usahakan itu. Baik, yang pertama sekali nanti kira-kira apa yang akan dilakukan Flora untuk menyembuhkan hati ibu yang sering murung di rumah? Nanti ketika saya pulang sekolah, saya akan ceria masuk ke rumah dan bermain dengan adik agar mereka juga tetap ceria, terus memeluk bunda, dan besoknya saya akan pergi ziarah juga agar menghilangkan rasa negatif tadi. Rasa rindu dan rasa negatif tadi ya terhadap ayah ya. Iya. Sebenarnya nak, Ananda ini tidak mengalami sendiri keadaan begini. Banyak sekali teman kita ataupun kerabat kita yang mengalami hal seperti ini juga. Namun ini semua harus kita jalani karena rezeki, jodoh, dan maut hanya Tuhan yang menentukan untuk kita, ya kan? Untuk itu kita harus memang lebih ikhlas menerima kondisi apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu ibu harapkan Ananda bisa menjalani solusi-solusi yang Ananda pilih tadi. Nah, tadi kan ibu bertanya nih, kegiatan ataupun apa yang Ananda lakukan nanti kalau udah pulang dari rumah. Nah, kalau misalnya di sekolah, kira-kira apa? Saya akan lebih aktif lagi seperti biasa. Saya akan rajin belajar dan tidak akan murung lagi. Dan saya akan berteman dengan teman saya seperti biasanya. Dan saya akan menganggap teman saya seperti teman yang dulu. Ya. Jadi kalau di sekolah itu lebih aktif lagi ya, tidak murung ataupun menyendiri lagi. Jadi ini kapan kira-kira Ananda bisa memulai ini? Mulai besok, Bu. Mulai besok ya. Ibu pengen sekali melihat Flora ini sering ataupun seceria dulu lagi, sering menyapa ibu jika di jalan masih jauh ibu udah disapa ya kan, ceria, anaknya aktif, giat dalam belajar, itu sungguh indah sekali dilihat di sekolah ini. Nah, Anandaku, Ananda adalah sosok pribadi yang sangat ibu lihat, yang sangat bagus, sehingga kalau pribadi-pribadi Ananda ini Ananda kembangkan, Ananda lebih semangat lagi, tentu nantinya meskipun tidak memiliki orang tua lagi, Ananda ibu yakin
Ananda pasti berhasil. Dengan kondisi giat dalam hati Ananda ini akan berujung nanti kesuksesan. Silakan Anandaku, semangat kembali, kuatkan lagi tekadnya agar senang hati orang tua, hati kerabat ataupun saudara. Nah, sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran yang tadi itu adalah pemikiran yang tidak perlu kita kembangkan, karena memang sebenarnya kurang cocok dengan keadaan kan. Oke. Ibu berharap Ananda move on-nya selalu, jangan sampai besok aja, selamanya ya. Oke. Oke ya nak. Pada kegiatan ini Ananda tadi sudah menunjukkan apa solusi yang Ananda ambil. Nah, sekarang tadi ibu pertanyaannya di sekolah ya. Sekarang ibu harap apa solusi ataupun kegiatan yang Ananda akan lakukan di kehidupan masyarakat. Karena ibu dengar Ananda tadi mengatakan di rumah saja ataupun di kamar saja ya. Kalau di masyarakat, saya akan mengevaluasi teman-teman ayah yang dulunya sangat akrab dengan ayah, dan ke rumah mereka untuk bersilaturahmi gitu, agar mereka juga tetap ingat dengan kami walaupun ayah sudah tiada lagi. Benar sekali ya. Memang Flora ini adalah pribadi sebenarnya pribadi yang sangat baik, yang sangat pintar. Jadi memang ibu bangga dengan solusi-solusi yang Ananda berikan pada pemecahan masalah yang Ananda alami ini. Cuman ini adalah proses untuk berpikir ataupun untuk proses hidup kepada kesuksesan. Nah, kalau kita bisa, misalnya ini kayak fondasi ya, fondasi ruangan lantai 3. Kalau fondasinya kuat itu kan hujan badai ataupun petir tidak akan runtuh ya kan, karena fondasinya itu sudah kuat. Begitu juga dengan diri kita. Kalau fondasi di dalam pemikiran kita kuat, berarti kita tidak akan runtuh dari pemikiran-pemikiran negatif ya kan. Oke ya. Baik ya. Coba ibu kasih ini dulu. Misalnya Ananda mengalami perasaan-perasaan tadi dalam seminggu ataupun dalam sebulan ataupun dalam setahun berturut-turut, gimana coba perasaan Ananda? Mungkin saya akan kacau, menilai kecepatan ampuh, dan saya pun tidak akan dapat teman lagi. Banyak sekali dampak negatif yang kita dapatkan ya, jika pemikiran tersebut terus berulang-ulang, terus kita jalani. Tentu banyak sekali dampak negatif yang didapatkan ya. Yang pertama tadi akan kehilangan teman, nilai menurun, orang tua tetap sedih melihat kita. Itu semua adalah dampak negatif dari pemikiran yang tadi. Oke. Ibu senang sekali Flora hari ini sudah berkesimpulan untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, merubah pemikiran-pemikiran yang lebih positif lagi. Oke anak, gimana perasaannya hari ini? Saya berterima kasih banyak kepada Ibu karena sudah membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini, dan saya juga sudah sangat menjadi lega Bu. Dan pemikiran yang tadi akan saya buang jauh, dan pendapat-pendapat dari Ibu akan saya pakai terus di lingkungan sekolah, sekitar maupun di rumah Bu, agar keluarga tetap bisa ceria seperti dulunya. Baik, Anandaku sudah sangat senang sekali, sudah berterima kasih juga kepada Ibu. Ibu juga sangat berterima kasih kepada Ananda, karena Ananda ini adalah sosok yang sangat pintar dalam mengambil solusi. Mudah-mudahan
solusinya tidak sampai di sini ya. Ini akan dikembangkan lagi, akan dilakukan lagi dalam ranah keluarga, dalam ranah sekolah dan masyarakat. Nah, kira-kira perlu nggak kita lagi konseling? Sepertinya perlu, Bu. Sepertinya perlu ya. Oke, kira-kira konselingnya kapan lagi? Kapan Ibu bisa ada waktu? Kalau Ibu selalu bersedia, Nak. Kira-kira coba seminggu lagi bisa nggak Ibu tanya-tanya Flora tentang kondisi ini, tentang apa yang Flora yang sudah kerjakan nantinya? Bisa, Bu. Malah saya lebih senang jika ditanya. Oh iya ya. Baik Anandaku, Ibu harap nanti pertemuan kita selanjutnya Ananda sudah ceria, tidak murung lagi, sudah semangat dalam belajar, ya. Nah, baik, di sini ada evaluasi hasil dari layanan yang kita lakukan ini. Nah, Ibu ingin Ananda mengisi evaluasi ini. Sudah siap, Nak? Oke, udah siap ya? Udah siap ya, Nak ya? Baik. Ibu pengen dengar nih untuk melihat hati Flora saat ini. Gimana sih Ibu nanti ingin bertanya apa kabar Ananda, menjawabnya dengan ciri khas SMP ya. Apa kabar Flora? Luar biasa, sehat selalu, jaga jiwa raga tetap balance. Sekali lagi coba. Luar biasa, sehat selalu, jiwa raga tetap balance. Luar biasa, sehat selalu, jiwa raga tetap balance ya. Nah, seperti ini memang harus jiwa raga kita itu harus tetap balance. Seperti kita mengayuh sepeda ya kan. Kalau tidak balance tentunya akan jatuh ya kan. Begitu juga dengan pemikiran-pemikiran yang sedang kita alami harus seimbang. Biar balance dan tidak jatuh. Nah, pemikiran-pemikiran tadi seharusnya kita seimbangkan sehingga
kita tidak jatuh suatu saat nanti. Terima kasih anak, solusi-solusi yang diberikan Flora sangat baik, sangat bagus. Mudah-mudahan Flora bisa menunjukkannya kepada keluarga, kepada sekolah, kepada masyarakat. Ya, oke anak-anakku, untuk mengambil keberkahan dari kegiatan kita pada saat ini, Ibu ingin berdoa dulu. Kita sambil berdoa, bermunajat kepada Tuhan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk kedepannya diberkahi dan diberikan petunjuk yang bagus ya. Oke ya. Ayo berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kegiatan ini sudah selesai. Mudah-mudahan di kelanjutan kegiatan selanjutnya Ananda sudah ceria ya. Oke, Ibu tutup dengan salam. Selamat siang Flora. Selamat siang Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Baik anak-anakku. Oke.